saya itu sudah menulis di map ya. Oke, Saya tulisannya profesor, doktor. Iya betul. Nah, saya tulis itu. Ya. Iya. Dan mungkin itulah ya apa yang disebut dengan kalau kita yakin, Betul. kalau kita optimis terhadap sesuatu, itu bisa akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Vox Pop Podcast Humas DPRD Juaraja. Gimana kabarnya Sobat Vox Pop? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Ketemu lagi barengan Kakang Ray dan hari ini spesial banget ya. Nuansa-nuansanya Meksiko. Kita ada di Colada Cafe di Antapani. Mantap banget. Tentunya kita di sini bakal ngobrol-ngobrol seru tentunya dengan para anggota DPRD yang terus memperjuangkan aspirasi rakyat. Dan sekarang spesial banget, beliau ini datang dari Komisi 3 loh ya. Terus juga fraksinya PDI Perjuangan. Dapilnya Dapil 11. Ada Subang, Sumedang, Majalengka. Wow, spesial banget ya. Beliau juga kalau misalkan teman-teman suka nonton TV ataupun juga baca koran pasti ketahuan deh gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Abdi Yuhana SHMH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampe. Segar pisan Bapak hari ini. Karena pengen diundang ikut podcast jadi harus segar. Harus segar ya. Tapi sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Sibuk-sibuk apa nih sekarang Ya, Pak? biasa ya, jadi aktivitas Jadi di DPRD yang sekarang lagi padat ya, membahas tentang perubahan APBD. Oke, oh iya. 2021 gitu. Yang RKUA PPAS itu ya? Ya, perubahannya. Betul, mantap banget. Jadi lagi kayaknya rapat-rapat terus, paripurna Ya, terus. itu kan kewajiban ya. Kewajiban yang harus dilaksanakan. Laksanakan. Karena sebagai anggota DPRD itu kan fungsi yang utamanya ini. Betul. Ya, fungsi utama. Jadi legislatif itu kan dalam perspektif ya terminologi di Indonesia. Betul. Kalau di luar negeri namanya parlemen. Parlemen ya. Itu tempatnya. Betul. Tapi orangnya namanya parle. Parle. Parle itu apa? Ngomong, bicara. Oh, jadi tempatnya untuk Iya. bicara. Jadi, sebagai anggota DPR, sebagai anggota parlemen, Betul. ya kita harus banyak bicara. Banyak bicara, mantap. Tentang Jawa Barat khususnya. Betul, karena ya. kita dipilih oleh masyarakat Jawa Barat. Khususnya Oke. Dapil 11 tadi. Mantap. Ini banyak obrolan banget nih katanya. Kalau saya kemarin baca-baca riset-riset ini obrolannya obrolan berat sih ya. Tapi sambil santai. Maksudnya gini, kita bakal ngobrol-ngobrol yang berat tapi dibahas dengan ringan sehingga sobat Vox Pop bisa paham arahnya kemana ya kan. Tapi sebelum itu Pak, seperti biasa di Vox Pop Podcast kita ada signaturnya nih. Ada spesialnya lah sebelum kita bahas ke topik utama. Kita punya 3 fakta seru tentang Bapak. Wah, Jadi apa ini? ya, nanti belum tahu ya. Surprise. Jangan yang Nah, santai aja Pak. Iya. Nah, yang pertama itu Bapak pernah main film dan sinetron juga katanya ya, tuh kan kata Bapak. Jadi kebetulan di malam. Di malam. Malam ini filmnya akan tayang. Oke, nanti kita bahas ya Pak ya. Yang kedua, ini ternyata Bapak ini sosok family man. Iya. Oke ya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, dosen dan juga seorang penulis aktif. Ya, Oke, kita yang bahas ya Pak ya. Ya, Alhamdulillah. Pemain film nah, tadi tayang hari ini ya. Iya. Ini film apa sih Pak sebenarnya? Iya, jadi kan film tentang Kabayan. Oke. Jadi Kabayan itu kan sering diasosiasikan ya oleh masyarakat bahwa itu merupakan ya legenda di Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, sehingga ketika ada production house yang ingin memproduksi film tentang Kabayan ya saya ikutlah kan gitu ya. Apalagi ini Jawa Barat ikut, ya. Karena ya saya berpikir ya ikut juga kita dalam berkontribusi ingin mensosialisasikan tentang Jawa Barat. Jawa Barat seperti apa? Jadi tapi yang diaktualisasikan dengan hari ini. Ya. Oke, yang lagi happening apa nih? Gitu. Jadi Kabayan milenial. Bapak jadi siapanya? Oh, jangan spoiler ya Pak ya. Jangan spoiler ya Pak ya. Biar ditonton aja ya. Menarik. Tapi ini gini kan Bapak tadi kan seorang dosen, penulis, anggota DPRD. Kebayang jadi pemain film gak sih Pak pertama gitu? Ya, sebenarnya bukan main film ya. Apa Jadi ya saya hanya ingin mencoba okay. dalam dunia acting itu seperti apa. Nah, ternyata asik juga gitu ya. Bisa berkomunikasi, bisa menjaga mimik muka dan lain sebagainya. Itulah ya film ya. Betul. Memang di situ kan dibutuhkan peran ya dari seorang
pemain film ya, akhirnya saya bisa lah kalau begini kan gitu. Cincai lah ya. Karena kan gini, kalau fenomena anggota dewan yang diain kan dia rata-rata kan jadi dari artis dulu ya. Jadi DPRD. Sekarang Bapak dari DPRD jadi artis gitu. Jadi sebenarnya gini. Jadi sebelum saya jadi anggota DPRD juga pernah. Oh, pernah juga. Pernah main film juga gitu. Nah, jadi kemarin ya udah saya ikut lagi aja kan gitu. Tapi itu kesulitan nggak sih Pak? Sebenarnya kan gini ya, kalau yang kan kita pahami dulu watak peran kita, perannya. Terus kemudian baca skripnya. Setelah itu ya sudah kita improvisasi aja gitu, tidak harus sama dengan teks yang ada di skrip itu. Dan ya ternyata bisa juga gitu. Alhamdulillah ya. Semoga PH-PH yang lainnya boleh itu ya Pak. Oke, dan yang selanjutnya juga nih Pak, ternyata Bapak seorang family man. Kayak gimana sih Pak family man-nya, maksudnya apa nih? Ya kan gini ya, pertama kita harus punya prinsip dalam hidup itu kan gitu ya. Prinsip itu yang pertama ya kita harus punya tanggung jawab. Betul. Gitu ya. Tanggung jawab itu ya salah satunya tanggung jawab terhadap keluarga. Ya tanggung jawab sebagai keluarga ya tentunya ya saya harus benar-benar memperhatikan keluarga. Apalagi istri saya kan juga sibuk juga PNS juga. Kemenkumham. Jadi ya saya kira kita harus sama-sama memahami bahwa ya keluarga itu adalah merupakan sumber dari aktivitas kita gitu. Jadi kalau di sumbernya ada problem ya saya berdampak juga. Jadi saya berpikir itu menjadi bagian penting. Tapi gini kan, Bapak seorang anggota DPRD kan ya, Ibu juga seorang pegawai negeri sipil kan ya. Sibuk loh kan ya. Pasti ada momen-momen yang cuman ketemu pas papasan pergi doang. Itu biasanya ketika menjaga itu seperti apa Pak? Ya ada hari-hari tertentu yang memang kita alokasikan ya untuk kegiatan di keluarga gitu. Ya, memang ya kalau sudah kita putuskan udah sepakati, jadi jangan ada aktivitas katanya lain. Kalau misalkan kecuali kalau dipanggil podcast lagi boleh ya, cek ya, siap ya kru ya. Tapi katanya kalau setiap weekend suka langsung wisata kuliner sama keluarga. Ya biasanya jalan-jalan. Kalau misalkan wisata kuliner di mana? Ya di Jawa Barat atau kemana? Di Jawa Barat aja lah ya. Kalau misalnya kita tiba-tiba pengen ke Sumedang, ya sudah kita ke Sumedang kan. Sumedang. Sekaligus ke Dapil juga, betul. Atau misalnya ke Subang ya, Subang gitu ya. Dan di sana ada ayam bakar enak tuh di Subang ya, kita makan di sana. Kalau misalkan Bapak kan keliling-keliling nih ya, rekomendasinya di mana sih? Kalau misalkan menurut Bapak itu tempat yang sering didatengin atau sekali makan langsung ini udah enak juara, di mana nih? Ya, kalau saya favoritnya di rumah makan Sunda ya. Rumah makan Sunda. Terus apa lagi? Rumah makan Sunda, lalu kemudian di mana, di Purwakarta. Betul. Itu ya, di sate itu. Sate itu ya. Itu juga merupakan salah satu kuliner unggulan Jawa Barat. Unggulan Jawa Barat juga ya. Saya kira tempat-tempat makan itu yang menjadi tujuan. Kalau saya sih seperti itu. Jadi tempat-tempat yang kan Sunda ya. Katanya kan kenapa kita ini menjadi orang Sunda kan? Karena ada anekdot bahwa Sunda itu singkatan. Apa tuh? Singkatannya suka daun muda, suka lalapan. Makanya sering saya makan di tempat-tempat makan Sunda. Saya gambarnya Sunda suka daun muda, yang mana yang muda ya? Kan banyak itu lalap kan, macam-macam kan. Kalau saya Sunda suka yang daun muda, yang mana gitu kan. Ternyata lalapan ya. Pakai sambal kayak gitu ya. Banyak tuh ya nama-nama kota yang kadang dianekdotkan kan. Betul. Kayak misalnya Batak, ya singkatannya banyak taktik. Gitu. Benar. Kalau saya seringnya dipanggilnya orang Manado. Kenapa? Katanya menang nampang doang. Iya, jadi banyak hal yang saya kira ini adalah kosakata yang memang semakin kita mendekatkan dengan daerah. Makanya ketika melihat itu, saya pernah datang juga ke Manado. Bener nggak sih? Iya benar. Ternyata memang orang Manado itu cakep-cakep. Jadi ya wajar disebut ya, dan alhamdulillah ya. Dan di Jawa Barat ya saya kira ya. Betul. Juga tidak kalah menariknya dibandingkan provinsi-provinsi lain. Betul. Dari budayanya, kan saya pernah buat pagelaran ya, kira budaya di Sumedang tentang seni budaya. Itu diikuti ribuan. Banyak ya. Reak kan ada seni reak. Saya kira itu menarik. Apalagi Sumedang itu banyak juga kan ya Pak? Banyak. Dan memang
Sumedang itu makanya dikatakan sebagai puseur budaya. Ya, puseur budaya. Jadi, pusatnya budaya sih. Betul. Dan itu memang faktanya seperti itu. Ada saya naik kuda dan lain sebagainya. Iya, Dan iya. itulah ya menarik. Jadi kita mendekatkan diri dengan kultur budaya di Jawa Barat ini. Belum lagi misalnya kalau kita ke daerah Indramayu, betul, kan ya, iya. ada tari topeng, Ya, kan? betul. Misalnya ke daerah Bekasi, Betul. ke daerah Bekasi kalau misalnya ada acara nikahan kan, penyambutannya ada palang pintu. Palang pintu, Wah, iya saya kira betul. menarik ini keanekaragaman budaya Jawa Barat yang Oke. menurut saya juga ini bagian dari tugas ya pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu kan perspektifnya kepala daerah, gubernur dan Betul. DPRD. Betul. Ini menjadi tanggung jawab Bersama dua ya? lembaga ini Betul. untuk menjaga budaya. Ya. Oke. Jadi saya kira selain pesannya makan ya, Iya, betul. pesannya juga ada Budayanya kita juga mensosialisasikan budaya di Jawa Barat. Mantap. Jadi itu ya boleh ya. Iya. Kuliner-kulineran jangan hanya makan doang nih sobat Fox Pop, juga Ya, harus lihat betul. juga kenapa bisa kayak gini, dan ada Ya. budayanya juga. Menarik saya kira Jawa Barat. Betul. Luar menarik. biasa ya. Luar biasa. Apalagi kalau kita misalnya menggali potensinya. Itu Itu ya. kan luar biasa. Luar Jadi biasa juga. saya di Jawa Barat ini dari 27 kabupaten kota ya. Kabupaten kota yang ada lautnya itu ada 12. Betul, yang pesisir ya dia. Ya, Oh, jadi Selatan. misalnya Indramayu, Betul, Cirebon, Pangandaran, Betul, Subang, Garut, ya, Cianjur kemudian juga. Tasikmalaya, Cianjur. Betul. Nah, saya kira itu potensi. Belum lagi kalau kita lihat misalnya di Garut ya, ada panas bumi, Ya, yang betul. itu juga bisa dimanfaatkan. Memanfaatkan. Nah, jadi Jawa Barat ini dia punya potensi sumber daya alam, sekaligus juga dia punya challenge, ya, punya Oke, tantangan. Tantangannya apa? Misalnya Jawa Barat ini adalah wilayah yang banyak memiliki gunung berapi. Betul. Yang suatu saat kalau kita tidak menyiapkan mitigasinya Ya, pada betul. saat ada misalnya gunung berapi itu akan berbahaya. Misalnya gunung aktif nih ya, Ya, Tangkuban gunung Perahu aktif. itu gunung aktif loh. Betul. Pernah juga Kemudian kejadian ya beberapa di tahun. Kuningan itu ya di gunung di situ tuh lupa saya jadi. Gunung Ciremai itu aktif. Kemudian juga. di Garut gunung aktif. Iya. Lalu kemudian di wilayah selatan ya di Pangandaran Iya. ya, kemarin juga kan pernah kejadian tsunami. Betul. Nah, jadi saya kira kita punya potensi sekaligus juga punya challenge. Oke. Dan ini adalah tugas pemerintah untuk Bersama-sama ya. supaya intinya apa? Intinya bagaimana masyarakat di Jawa Barat ini merasa terlindungi dengan pemerintahan. Udah aman ya. Oke, itu ya. Jadi banyak nih kalau misalkan ngobrol sama Pak dosen tuh ya. Ngobrol sama Pak dosen tuh, wah, bener-bener. Makanya tadi saya bilang, saya pasti hari ini episodenya banyak ilmunya dari Pak dosen nih ya. Nah, yang tadi fun fact selanjutnya adalah dosen dan juga seorang penulis, ya kan. Dari awal itu emang sudah jadi dosen atau anggota dewan dulu atau seperti apa, Pak? Ya, kalau saya ini individu yang suka bereksperimen. Eksperimen. Mencoba kan gitu. Eksperimen gimana Ya. ini kan ya? Kan misalnya gini, jadi saya pada saat lulus kuliah kan itu jadi pengacara. Oh, udah Jadi ya, advokat ya. Advokat dulu. Nah, jadi advokat itu jadi di Jawa Barat ini saya pernah menangani beberapa kepala daerah. Oke. Lalu kemudian tidak hanya perkara-perkara di peradilan umum ya, Betul, pidana pidana. perdata, saya juga pernah beracara di Mahkamah Konstitusi. Langsung Jakarta ya. Di situ pernah saya juga menjadi kuasa hukum Ketua Umum PD Perjuangan ya, Ibu Oke, Megawati Megawati. pada saat ada gugatan SK 435 di Sumedang di Oke. Bandung, saya jadi kuasa hukum. Nah, dari situ kan gitu saya ikut sambil ya saya juga senang berorganisasi. Organisasi jadi awal, katanya juga dari dulu udah jadi aktivis mahasiswa ya. Suka demo-demo gitu. Dulu waktu saya mahasiswa jadi ketua umum ya. Wah, mantap. Ketua umum Badan Perwakilan Mahasiswa. Mantap. Kemudian setelah itu saya juga ya beberapa kali jadi ketua Ketua umum. umum. Ya. Sekarang pun saya masih aktif menjadi ketua alumni Persatuan Alumni GMNI Jawa Barat. Jadi Apa tuh, Pak? Gerakan Mahasiswa Mahasiswa Nasional Indonesia. Oh, GMNI ya. GMNI, saya ketua umum di Jawa Barat. Alumninya ya. Alumni ya, ketua alumni ya. Kalau mahasiswanya kan saya kan sudah Udah lulus ya. jadi karena itu jadi saya berorganisasi, saya menjalankan profesi Betul. kan, terus kemudian saya mengajar gitu. Oke, Jadi terus ya saya- itulah bereksperimen Eksperimen ya, terus. sambil intinya kalau saya melihat bahwa kan ini kan proses ya Iya, betul. perjalanan. Kita tidak tahu ujungnya sampai kemana. Hmm. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana kita maksimal dalam melakukan Dalam hal perjalanan. itu ya. Iya. Oke. Dan alhamdulillah ya semua ruangnya terbuka. Betul. Jadi ceritanya gini nih Kang Ray ya. Iya. Dulu waktu saya SD, Hmm? ini nanti saya tunjukkan nih. Oke. Saya itu sudah menulis
di apa namanya map ya. Oke, Saya tulisannya profesor, doktor. Iya betul. Nah, saya tulis itu. Ya. Iya. Dan mungkin itulah ya apa yang disebut dengan kalau kita yakin, Betul. kalau kita optimis terhadap sesuatu, itu bisa akan tercapai. Jadi emang sudah dari awal sih emang punya. Jadi memang saya sudah ke situ gitu Iya ya. betul. Nah, alhamdulillah ya. Sedikit-sedikit. Tahun 2016 saya lulus doktor di Universitas Padjadjaran kan. Ya sampai sekarang. Ya. Jadi kalau kuliah sudah maksimal kan. Tinggal nunggu aja profesornya ya. Ya sambil berproses kan. Iya, berproses. Alhamdulillah ya. Dan ini juga 2016 ya kalau tidak salah ya. Dan ternyata Bapak ini adalah dosen hukum tata negara ya. Iya, hukum tata negara. Hukum tata negara. Dan ini molotok kalau kata orang Sunda mungkin ya Pak tentang masalah sistem demokrasi dan yang lain-lain. Makanya juga Bapak juga sudah menulis buku-buku kan. Nah, yang pertama ini mohon izin saya sebut sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan Undang-Undang 1945. Ya, yaitu yang pertama itu tahun berapa Pak? Itu 2009 ya, 2009. 2009, betul. Kemudian tahun 2013 revisi. Direvisi Ya, dan alhamdulillah saya mendapatkan kata sambutannya waktu itu dari ketua MPR ya. Oh itu Taufik Kemas. Almarhum ya, Taufik Kemas. Ya, beliau sangat konsen terhadap anak muda. Betul. Itu buku yang pertama saya. Nah, kemudian yang kedua, buku kedua ini ya. Kedaulatan Rakyat nih, langsung Kedaulatan Rakyat. Tuh, Kedaulatan Rakyat menurut sistem ketatanegaraan Indonesia, gagasan dan implementasi. Ya. Wow. Alhamdulillah. Dan sekarang sedang menulis buku yang ketiga. Ya, saya udah lihat ya. Saya tadi dikasih clue sama Bapak. Ini buku ketiga. Mantap. Jadi mudah-mudahan ya kan tadi ya kalau saya kan ingin maksimal. Betul. Ya, kita tidak tahu ujungnya sampai kemana. Betul. Kan? Tapi kita ingin terus berkarya, berkontribusi kan gitu ya. Betul. Semampu kita. Oke. Kalau kita memang punya istilahnya dorongan ke situ ya saya kira pasti ada kesana jalannya. Tapi kalau misalkan boleh saya tanya Pak tentang buku yang pertama dulu ya. Ini sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan undang-undang. Inti dari buku yang pertama itu intinya tentang menjelaskan tentang apa sih Pak? Ya jadi banyak perubahan. Oke, perubahan undang-undang ya. Yang menyangkut tentang sistem bernegara di Indonesia. Betul. Salah satunya misalnya tentang pemilihan presiden. Oke. Jadi kalau dulu pemilihan presiden itu kan dipilih oleh lembaga namanya MPR, betul. Setelah perubahan Undang-Undang 45 sekarang ya presiden dipilih oleh rakyat. Lalu kemudian misalnya kalau dulu tidak ada namanya lembaga Mahkamah Konstitusi. Oh, nggak ada dulu tuh. Ada ya. Tapi setelah perubahan kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Kemudian lembaga DPD RI ya. Kalau dulu tidak ada, sekarang ada. Nah, jadi ada beberapa hal yang mendasar ketika terjadi perubahan Undang-Undang 45 yang mengubah juga sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, pertanyaannya ketika berbicara tentang perubahan, kan kalau misalkan negara itu kan ibaratkan organisasi ya. Ya, betul. Kalau misalkan organisasi kan dinamis ya Pak ya. Pasti ada perubahan dari setiap tahunnya, setiap eranya, setiap dekadenya. Apakah ke depannya akan terlihat tidak sih ada bakal perubahan-perubahan lain yang akan terjadi di Indonesia gitu? Ya, saya kira ini kan dalam proses ya. Oke. Jadi namanya proses itu dia akan terus mencari bentuk. Oke. Dan dalam mencari bentuk pasti ingin terus melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, saya kira ke depan ya itu juga pasti akan mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan-perbaikan. Jadi di Indonesia ini kan tahun 2045 kita akan memasuki usia yang 100 tahun. Oke, satu dekade ya. Nah, dalam satu abad, satu abad dalam menghadapi usia yang 100 tahun ini akan ada fase yang akan dihadapi oleh kita. Betul. Salah satunya apa yang disebut dengan bonus demografi. Oke. Ya, bonus demografi itu di mana usia produktif lebih banyak ya. Iya. Jadi, penduduk Indonesia yang memiliki usia produktif lebih banyak. Betul. Nah, ini juga kalau kemudian tidak dimanfaatkan dengan baik ya. Betul. Ini akan menjadi masalah. Kenapa? Karena ketika misalnya manusianya penduduknya tidak punya inovasi, tidak kreatif, SDM-nya lemah ya, itu juga akan membuat masalah di Indonesia. Tapi kalau bonus demografi itu ya, pada saatnya kita sudah siap, SDM-nya kuat, inovasi, kreatif, lalu mampu memanfaatkan teknologi, ya saya kira ini akan menjadi hal yang positif bagi Indonesia. Nah, dalam proses menuju ke situ ya, pasti akan ada perubahan-perubahan. Pasti ada perubahan-perubahan. Perubahan itu pasti ya. Pasti ya, dalam menyongsong ke situ. Ya, termasuk juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Oke. Nah, seperti sekarang misalnya kan, ada isu terkait dengan dikembalikannya GBHN. Oh ya, garis besar. PPHN namanya istilahnya kalau sekarang ya. Pokok haluan negara. Intinya kan bahwa Indonesia ini harus jelas gitu, mau kemana langkahnya gitu. Nah, saya kira itu kan satu diskursus, satu wacana yang ya kita pandang sebagai sesuatu yang positif. Khususnya bagi Indonesia. Nah, termasuk juga bagi Jawa Barat. Kalau misalkan ngomongin bonus demografi ya, itu kan juga kalau 2045 kan angka produktifnya banyak. Sedangkan kalau misalkan kita lihat Jepang mungkin ya satu perbandingan kan bonus demografinya bukan orang muda ya Pak ya, malahan yang sepuh-sepuh mereka masih tetap bekerja gitu kan. Jadi bonus demografinya tinggi di situ. Tapi kan perkembangan masyarakat Indonesia khususnya yang remaja-remaja ataupun yang masih muda-muda kayak gini kan, apalagi dengan kaum rebahan Pak. Masyarakat seperti saya kan kaum mager. Iya, kaum mager gitu kan. Itu sebenarnya tantangan terbesar pada saat dengan memanfaatkan bonus demografi itu yang harus dirubah tuh apa dulu sih Pak? Saya kira pertama hal yang penting itu dua hal ya. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan. Nah, pendidikan misalnya kalau kita lihat indeks pembangunan manusia tahun 2020 di Jawa Barat itu angka lulusan sekolah masih kelas 8. SMP dong 8 ya? 8 tahun 55. Masih SMP. Artinya apa? Artinya belum lulus SMP. Iya betul, kelas 8 masih kelas 2. Ya, artinya masih lulusan SD. Betul. Nah, jadi meskipun itu Jawa Barat ini lebih baik dibanding dengan provinsi lain. Terkait dengan indeks pembangunan manusia yang berorientasi kepada pendidikan. Tetapi kan ya kita harus dorong terus. Nah, minimal ya sampai SMA lah ya. 9 tahun lah ya. 9 tahun gitu. Sehingga apa? Sehingga ini akan membuat masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa Barat itu memiliki pendidikan yang baik. Karena ketika pendidikannya baik ya, maka tentunya itu akan membangun dan mengubah segalanya. Itu yang pertama. Pendidikan. Yang kedua terkait dengan kesehatan. Kesehatan ini kalau diibaratkan dia itu adalah hardware-nya komputer. Hardware-nya ya. Karena dia akan menyimpan kapasitasnya berapa, kekuatannya berapa kan gitu ya. Nah, pendidikan itu software-nya kan gitu. Betul. Nah, kalau hardware-nya tidak kuat, ya software-nya juga nggak kuat, lemah, kan gitu ya. Betul. Nah, makanya antara pendidikan dan kesehatan itu dia saling menunjang. Harus seimbang ya. Problem kita di Indonesia sekarang ini ya, bahwa ada 3 hal yang harus benar-benar diperhatikan dalam konteks kesehatan. Pertama misalnya masih tingginya angka stunting. Betul, stunting ya. Jadi stunting itu adalah anak yang gagal tumbuh. Kenapa? Betul. Karena persoalan gizi. Ya, mulai dari kandungan. Yang kedua itu masalah wasting. Wasting itu kurus ya. Yang ketiga obesitas. Mudah-mudahan saya tidak termasuk dalam. Semoga saya juga sama ya Pak ya. Apalagi kalau depan kamera tuh ya. Jadi di Indonesia ini ada kenaikan angka obesitas khususnya ya 15 kali lipat. Nah, ini saya kira 3 hal ini yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Bagaimana caranya supaya stunting, wasting dan obesitas itu ya kemudian bisa terus diminimalisir sehingga yang tumbuh itu adalah anak-anak muda yang penuh dengan gizi. Betul. Kemudian juga dia tumbuh dengan baik. Sehingga ketika itunya berjalan, tentunya untuk sumber daya manusianya juga itu akan unggul. Ya. 2 hal ini saya kira yang kemudian harus menjadi fokus ya bagi kita, tentunya bagi Jawa Barat juga untuk supaya kita bisa minimalisir hal-hal seperti itu ya. Nah, jadi itulah hal yang penting kalau menurut saya. Nah, tadi berbicara tentang perubahan-perubahan, terusnya juga yang buku kedua ini tentang kedaulatan rakyat menurut sistem ketatanegaraan Indonesia. Sepertinya kayak gini ya. Buku pertama, buku kedua dan buku ketiga itu nyambung kayaknya, kayak trilogi lah ya. Jadi kan perubahan nih. Kita berbicara perubahan, pasti perubahan itu menuju kedaulatan rakyat dong ya. Nah, menurut sistem ketatanegaraan Indonesia, sekarang kalau misalkan kita lihat kondisi real Indonesia, ketatanegaraan pemerintahan itu, maka silakan ketatanegaraan Indonesia itu seperti apa sih Pak? Dalam artian kan kita, mohon maaf saya bukan orang hukum yang tidak paham tentang ketatanegaraan yang ideal itu seperti apa? Ya kan gini ya, Indonesia ini adalah negara demokrasi. Betul. Ya, dalam konteks negara demokrasi, maka yang namanya warga negara Indonesia ya, itu memiliki kedudukan yang tinggi. Ya, jadi pendapat apapun terkait dengan negara itu
ya merupakan pendapatnya rakyat kan gitu. Nah, di dalam teori kedaulatan rakyat, karena jumlah penduduk yang besar, wilayah yang besar, maka kemudian ya ada lembaga yang menjadi representasi rakyat. Apa itu lembaga representasi? Ya DPR ini. DPR, gitu ya. Maka ya, DPR, lalu kemudian DPD karena dipilih oleh rakyat. Dipilih rakyat, betul. Nah, maka lembaga-lembaga ini ya dalam pelaksanaannya tentunya harus benar-benar gitu merepresentasikan rakyat dalam hal misalnya fungsi pengawasannya, gitu ya. Dalam hal fungsi budgeting, anggaran, dalam hal fungsi pembuatan regulasi atau peraturan perundangan. Jadi jangan sampai nanti rakyatnya memberikan mandat ya kepada wakil rakyat, lembaga ya, perwakilan rakyatnya, tetapi lembaganya juga sinkron dengan apa yang diinginkan rakyat. Nah, buku ini ya ini bercerita tentang pertama sejarah bahwa Indonesia itu memang dari awal sudah menetapkan bahwa pilihannya adalah negara demokrasi. Yang kedua ya, di dalam buku ini juga bercerita tentang tadi lembaga yang merepresentasikan rakyat. Dan yang ketiga ya, buku ini juga bercerita tentang ada beberapa hal yang menurut saya bahwa perlu diakomodasi kembali dalam sistem bernegara kita. Contohnya apa? Contohnya misalnya utusan golongan. Kan jadi setelah perubahan itu yang namanya utusan golongan kan cut ya, potong, sudah tidak ada. Nah, sementara Indonesia ini kan saya kira pertama adalah negara yang memiliki bahasa sekitar 746 bahasa. Paling banyak. Kemudian memiliki suku sekitar 1.200 suku kan gitu ya. Nah, untuk menampung itu semua maka saya kira perlu ya, ada satu lembaga yang merupakan perwakilan dari utusan golongan itu. Jadi golongan dari misalnya kerajaan-kerajaan yang masih eksis sekarang kan gitu ya. Kan ada lembaga namanya sekarang itu Kerajaan Nusantara. Itu terdiri dari daerah-daerah yang masih menjaga adatnya mereka. Adatnya masing-masing gitu ya. Lalu kemudian kita juga kan punya lembaga-lembaga lain gitu ya, misalnya koperasi yang bicara tentang ekonomi masyarakat. Nah, saya kira itu perlu dimasukkan dalam wadah yang namanya utusan golongan. Supaya apa? Supaya dalam berbicara tentang masyarakat bangsa, tentang negara itu ya tidak hanya wakil dari parpol saja. Tapi ada juga golongan-golongan lain. Ada juga golongan-golongan yang ikut berbicara. Betul. Dan gitu. Kenapa? Karena Indonesia ini kan juga bisa kuat karena mereka juga. Ya, seperti contoh mungkin ketika Ray dulu zaman-zaman kuliah kan pernah bikin sebuah film pendek di suatu daerah namanya Cirende gitu, Pak. Dan mereka satu yang dikeluhkan adalah mereka tidak bisa mengisi kolom agamanya, Pak. Itu mungkin jadi salah satu ini ya, mungkin karena mereka kan adalah kampung adat. Betul. Jadi mereka tidak bisa diisi itu karena mereka tidak punya tidak mengikuti agama mayoritas yang ada. Itu juga menjadi salah satu mungkin ya. Nah, kan gini. Kan kita lihat ya, para founding father kita itu sebenarnya sudah mewadahi itu. Betul. Jadi kalau kita baca pasal 29 ya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Jadi agama masing-masing dan menurut kepercayaan masing-masing kan gitu ya. Menurut kepercayaan itu kan kalau menurut Buya Syafi'i Ma'arif itu katakan bahwa Indonesia ini adalah negara tempat bertemunya agama-agama dunia. Semuanya ya. Nah, selain ada agama-agama dunia, ada juga kepercayaan yang merupakan juga. Adat istiadat dari masyarakat Indonesia. Betul. Artinya itulah kan gitu Indonesia. Jadi jangan kemudian Indonesia itu hanya misalnya dikelompokkan dalam satu agama, dalam satu golongan kan gitu. Nah, jadi saya kira Indonesia ini sangat majemuk. Makanya termasuk Jawa Barat juga. Iya betul kan, banyak juga. Jawa Barat juga banyak kan, ada misalnya di daerah Indramayu kan ada Dayak Sangadu. Iya betul. Kemudian di wilayah apalagi di sini ya masyarakat adat sekarang tumbuh. Nah, saya kira itu adalah bagian dari kekayaan budaya di Jawa Barat. Dan itu harus dijaga. Betul. Ya, jadi jangan sampai antar masyarakat Jawa Barat ya karena beda pilihan ya dalam keyakinan kemudian itu menjadi persoalan. Jadi persoalan seperti itu. Kenapa? Karena toh negara juga sudah memberikan kepastian dan memfasilitasi di dalam konstitusi loh ini. Betul. Bukan hanya sebatas gagasan lah ya, tapi sudah ada real kan ya. Ada. Tinggal bagaimana implementasinya. Makanya di buku ini
Gagasan dan implementasi. Ya, gagasan dan implementasi. Tapi kalau misalkan sekarang kita lihat wilayah Jawa Barat, Pak, berdasarkan sistem ketatanegaraan ataupun juga sistem politik dan juga mungkin pengembangan wilayah, idealnya sejauh apa sih Pak Jawa Barat ke depan? Ya, jadi pertama ya, Jawa Barat ini adalah daerah yang merupakan provinsi terbesar di Indonesia. Oke, betul. Kenapa dikatakan terbesar? Karena dilihat dari jumlah populasi. Betul. Ya. Sekarang ini kan Jawa Barat jumlah populasinya sekitar 49,9 juta. Ya. Udah hampir 50 juta lah ya. Hampir 50 juta. Sedikit lagi lah ya. Iya. Nah, jadi kalau kita bandingkan ya, Indonesia ini hampir sama dengan negara-negara di dunia dengan Spanyol. Oke. Spanyol itu penduduknya sekitar 50 juta. Kemudian dengan Korea Selatan yang sekitar 47 juta kan gitu. Lalu kemudian dengan beberapa negara lain. Nah, negara tetangga kita aja Malaysia itu penduduknya cuma 33 juta. Makanya dia itu kan, dia cuma satu negara loh ya. Negara. Nah, kita Jawa Barat satu provinsi 49,9 juta. Nah, sehingga apa? Sehingga ya jangan hanya melihat penduduk itu kemudian dibiarkan begitu saja. Tapi juga seiring dengan perjalanan waktu yang namanya masyarakat warga negara itu kan dia butuh pelayanan. Betul. Kan gitu. Dia butuh kesejahteraan. Betul. Kan gitu. Dia butuh pekerjaan kan gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga pemerintah harus membuat satu terobosan baru, kebijakan ya. Jadi kalau di dalam kita lihat perbandingan Jawa Timur itu penduduknya 40 juta. 40 juta ya. Tapi kabupaten kotanya 38 juta. 38. Iya. Kemudian ya Jawa Tengah penduduknya itu 36 juta. Kabupaten kotanya 35. Jawa Barat ya, dengan penduduk yang sebesar ini ya, 49 juta. Kabupaten kotanya cuma 27. Idealnya. Kalau idealnya berapa tuh, Pak? Ya, saya kira kalau idealnya bisa ditambah 5 sampai 6 ya. Sampai 6. Jadi kalau misalnya 27 ya 5 31 atau 6 32 untuk sementara ini. Nah, sekarang ya pemerintah daerah dengan DPRD Jawa Barat sudah melakukan langkah-langkah ya, langkah-langkah dengan membuat persetujuan. 5 ya. 5 wilayah baru. Istilahnya itu calon daerah persiapan otonomi daerah. Jadi CDPOB ya. Betul. Nah, kemarin bulan Desember ya diusulkan itu 3 ya. Bogor Barat, kemudian Garut Selatan dan Sukabumi Utara. Sukabumi Utara. Nah, kemudian bulan April kemarin 2021 kembali mengusulkan 2 lagi kabupaten CDPOB yaitu Indramayu Barat ya dan Bogor Timur. Jadi Bogor 2 langsung ya. Jadi secara keseluruhan Jawa Barat ini sudah mengusulkan ya, pemerintah daerah dan DPRD sudah mengusulkan 5 kriteria CDPOB kabupaten baru. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tadi ya, bagaimana supaya peningkatan pelayanan, memberikan kesejahteraan, percepatan pembangunan infrastruktur ya, di daerah-daerah yang saya kira kalau kita melihat daerah yang di wilayah Bandung ya sepertinya nggak masalah, biasa aja kan gitu ya. No problem. Tapi ketika kita lihat misalnya di Cianjur Selatan, nah itu Pak, gitu betul. Jalan itu masih belum beraspal. Betul. Lihat di Garut Selatan kan gitu. Iya betul. Kemudian di daerah-daerah di Bogor ya, daerah Bogor yang berbatasan dengan Tangerang. Kemudian yang berbatasan dengan Cianjur. Nah, saya kira itulah langkah-langkah yang perlu. Nah, apalagi setelah kami mendapatkan informasi. Jadi dengan banyaknya jumlah kabupaten kota di Jawa Timur, Jawa Tengah itu berimplikasi kepada dana transfer yang diberikan. Dana transfer itu, betul. Itu selisihnya sampai sekitar 3 triliun setelah kita baca. Kan? Nah, kalau 3 triliun itu kan cukup besar. Iya, betul. Kalau kemudian anggaran itu digunakan untuk percepatan pembangunan. Betul. Belum lagi dari jumlah desa ya. Jawa Barat ini desanya cuma 5.312. Sedangkan untuk wilayah yang provinsi lain Jawa Timur itu sudah hampir 8.000. Ya. Kemudian Jawa Tengah juga sudah hampir 8.000. Sehingga apa? Sehingga anggaran yang diberikan dari pemerintah pusat kepada provinsi Jatim dan Jateng itu lebih besar dibanding Jawa Barat. Dan itu selisihnya juga
hampir 3 triliun. Dan ini juga mungkin kalau misalkan saya lihat ya kayak tadi mungkin Bapak sebut ya dari Cianjur Selatan kan teman orang Cidaun Pak. Cianjur Selatan jauh. ya. Dari Cianjur itu udah 4 jam. Masuk ke Cianjur 4 jam kan. Iya. Makanya ketika mau ngurus apa-apa tuh udah jadi malas duluan gitu kan. Akhirnya ya udah deh besok lagi akhirnya ya, kayak kan gitu. Seperti saya kan sering pada saat melakukan reses ya. Betul, reses ya. Misalnya ke Subang ya, itu kita melihat bahwa problem utama di daerah Pantura itu problem air. Air, betul. Jadi pada saat musim kemarau kekeringan, pada saat musim hujan kebanjiran. Kenapa? Kan ini kan karena ada persoalan, betul. Nah, ini yang terus kita lakukan. Kemudian pada saat saya turun ke Majalengka, saya gali informasinya persoalan pupuk misalnya kan. Jadi pupuk itu pada saat musim tanam langka dan mahal. Gitu ya. Sementara kan kalau kita lihat ada kebijakan negara yang terkait dengan subsidi pupuk. Nah, ini ada apa yang salah? Apa yang aneh? Nah, sehingga kalau kemudian ya di daerah-daerah yang besar khususnya Bogor, Sukabumi, Garut, ya, Indramayu, kemudian Tasik juga besar tuh ya, Tasik itu. Kalau kemudian pelayanannya ditingkatkan, ya, itu saya kira itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mempercepat ya, baik bagaimana supaya irigasinya baik, lalu kemudian pupuk yang diberikan yang dijamin oleh pemerintah juga kemudian bisa benar-benar terdistribusikan kepada petani. Saya kira itu salah satu beberapa hal yang menjadi konsen ya DPRD dan pemerintah Jawa Barat terkait dengan pemekaran daerah itu, atau dalam istilah lain kalau sulit kan CDPOB kan agak sulit kan. Tapi kalau bahasa yang awam di masyarakat namanya pemekaran. Pemekarannya itu kan kayak itu. Karena juga kemarin juga lagi rame-rame juga tentang pemekaran belum masuk di wilayah DPRD mungkin ya, masih yang Bandung Timur. Iya, Kabupaten Bandung Timur juga lagi rame kan. Bandung juga besar itu, penduduknya 3 juta lebih. Betul, gitu makanya. Gitu. Yang lagi rame juga. Kalau dibandingkan misalnya dengan provinsi lain ya. Bali itu ya penduduknya cuma 3 juta lebih. 3 juta ya. Gitu. Bogor itu sudah hampir 6 juta loh. Iya. Makanya satu kabupaten ya. Satu kabupaten. Betul. NTT itu cuma 3 juta. Gorontalo apalagi Gorontalo paling 1.800.000 sampai 2 juta per. Iya, betul. Nah, itu satu provinsi. Satu provinsi loh. Kita cuma satu kabupaten ya. Satu kabupaten di Jawa Barat ada yang 5 juta, ada yang 6 juta, ada yang 3 juta. Betul, kan, gitu. Iya. Nah, sehingga saya kira ini sudah mulai tidak efektif. Betul. Makanya kita ingin pemerintah pusat memberikan ruang. Kenapa memberikan ruang? Karena saat ini pemerintah pusat sedang melakukan moratorium. Penundaan terkait dengan pemekaran daerah. Jadi kita mendorong agar Jawa Barat diberikan kebijakan khusus gitu ya terkait dengan pemekaran daerah. Ya mudah-mudahan saja lah ya. Iya, betul. Kita berjuang untuk masyarakat Jawa Barat, untuk pelayanan, untuk kesejahteraan, untuk percepatan pembangunan, sehingga pemerintah pusat melihat secara objektif dan kemudian memberikan persetujuan kepada 5 kabupaten yang diusulkan. Dan gini, saya juga baca juga ya yang materi yang tentang DOB itu, tentang ada paradigma baru dan paradigma lama. Kalau misalkan yang paradigma baru ini tentang basic need ya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maksudnya gini, kenapa sih Pak, kan tadi kita ngomong perubahan-perubahan. Apakah memang basic need ini menjadi salah satu tumpuan dasar ketika pemekaran ataupun daerah otonomi baru itu seperti itu Pak? Seperti apa? Ya, jadi yang namanya basic need itu kan kebutuhan dasar. Betul. Ya. Kebutuhan dasar itu ya pendidikan, kemudian kesehatan. Itu adalah pendidikan basic need. Iya. Jadi sekarang itu ya di negara-negara maju itu sudah bukan berbicara pada basic nih. Sudah berbicara tentang teknologi, betul. Sudah berbicara tentang riset, berbicara tentang daya saing. Betul. Karena itulah syarat-syarat ya bagi sebuah daerah untuk bisa maju. Nah, kita sayangnya jangankan berbicara tentang riset. Basic need-nya juga belum. Basic need saya tadi kayak SDM misalnya. Iya, betul. Ya, pendidikan sekolah masih 8,5 tahun. Iya, betul. Itu kan masih jauh. Ke arah SMA itu berarti sekitar 4 tahun lagi. Betul. Kan? 9 tahun itu lulus SMP kan, 12 tahun lulus SMA. Nah, jadi ya kita di sini misalnya gini ya, di Jawa Barat nih. Ini saya kasih perbandingan. Betul. Jawa Barat dan Jawa Timur. Saya pernah diskusi dengan Ikatan Dokter Indonesia. Dia. Ternyata jumlah rumah sakit di Jawa Timur itu lebih banyak dibandingkan di Jawa Barat. Selisihnya hampir 50 rumah sakit. Ya, kan? Satu provinsi kan ya? Satu provinsi. Sementara kan penduduknya betul. lebih banyak Jawa Barat. Nah, jadi saya kira hal-hal seperti ini
ini kan bagian yang harus benar-benar kita perhatikan ya. Basic need tadi ya. Basic need tadi. Pendidikan, kesehatan itu, karena itulah syarat dasar kita untuk menjadi satu daerah yang maju. Maju kan itu. Gitu. Jadi kalau seperti perbandingan ya, ada negara-negara yang menopang pembangunannya dengan sumber daya alam. Betul. Seperti Indonesia, Thailand, Malaysia ini kan menopang dengan sumber daya alam. Betul. Ada negara-negara yang pembangunannya ditopang oleh sumber daya manusia. Seperti Jepang, Korea Selatan, kan Singapura China, lah ya. Kan Singapura. Betul. Nah, kita lihat perbandingannya. Lebih cepat mana kemajuannya? Ternyata sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang lebih mempercepat pembangunan negara-negara. Apalagi bisa ya mengkolaborasikan ya antara sumber daya manusia dan sumber daya alam. Contohnya di Norwegia dan Swedia. Betul. Itu udah maju lah ya. Nah, saya memiliki cita-cita ya bahwa di Jawa Barat ya, kemudian di Indonesia tidak ada lagi ya masyarakat yang kesulitan dalam mengakses pendidikan. Karena itu adalah benar-benar hal yang harus disediakan oleh negara. Betul. Kan gitu ya. Tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan pada saat ingin melahirkan. Susah seperti jauh ya. Iya, kemarin di Cianjur saya ngobrol dengan Idi ya. Ada satu kejadian ya. Karena dari rumah menuju puskesmasnya jauh sehingga melahirkan di jalan. Kan gitu. Ini kan satu hal yang menurut saya hal yang sangat kontradiktif. Betul. Miris lah ya. Di satu sisi Jawa Barat ini adalah provinsi yang sangat berdekatan dengan ibu kota. Tapi di sisi lain masih ada hal-hal yang menurut hemat saya belum bisa menjamin kesehatan di masyarakat. Jadi masih banyak. Jadi paradigma barunya itu ya tadi daya saing, teknologi, riset kan gini. Betul. Ini saya bercerita dikit nih. Mangga. Di dunia ini ada 4 hal yang bisa melakukan percepatan perubahan di dunia nih ya. Jadi pertama pada tahun 1700-an. Itu pada saat ditemukannya mesin uap. Mesin uap ya. Oleh James Watt. Jadi yang tadinya misalnya kereta api ya, kemudian pabrik dan lainnya itu tidak menggunakan mesin uap. Ketika ditemukan mesin uap, lalu kemudian bisa. Langsung bisa ya. Dan itu merubah ya. Lalu yang kedua sekitar tahun 1800-an pada saat ditemukannya listrik oleh Michael Faraday namanya. Faraday. Lalu kemudian diikuti oleh Thomas Alva Edison dengan menemukan lampu lampu pijar. Nah, dengan munculnya dan ditemukannya listrik, terjadi perubahan di dunia kan. Perubahan ekstrim kan. Perubahan ekstrim betul. Yang tadinya lampu biasa cempor ya. Cempor kan gitu ya. Kemudian juga kereta api sudah listrik. Betul. Lalu kemudian pabrik-pabrik sudah mulai beroperasi. Nah, lalu kemudian pada tahun 1090-an itu lagi-lagi ya terjadi perubahan dunia pada saat ditemukannya komputer. Betul. Kan gitu ya. Digitalisasi lah ya. Yang tadinya hanya mesin ketik kan gitu. Nah, lalu perkembangannya ditemukannya internet. Itu semakin merubah dunia kan gitu ya. Nah, sekarang ini dikenal dengan revolusi industri 4.0. Betul. Ya, apa ciri-cirinya? Pertama, adanya kecerdasan buatan. Kan gitu ya. Dulu saya waktu mahasiswa ya mencari data harus ke perpustakaan. Betul. Harus cari buku kan. Betul, harus buku. Sekarang tinggal Google aja udah. Nggak usah kemana-mana. Betul. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sekarang itu sudah diciptakan robotik kan ya. Robotik, semua dengan robot. Gitu. Pelayan juga sekarang pakai robot kan gitu ya. Betul. Nah, yang kedua selain kecerdasan buatan itu adalah bank data. Jadi saya ingin melihat Amerika tidak usah datang ke Amerika. Kan gitu. Saya ingin tahu Jepang sudah tidak perlu datang ke Jepang. Tapi khusus untuk DPRD harus datang karena harus kunjungan. Kunjungan biar tahu ya kan seperti apa harus tahu. Realnya seperti apa? Harus ada kunjungan. Realnya seperti apa ya kan gitu. Nah, jadi itulah pentingnya bank data. Betul. Indonesia juga sekarang ini kan ketika ingin tahu berapa sih jumlah desa di Jawa Barat. Berapa APBDes-nya kan gitu ya. Siapa nama kepala desanya kan gitu. Betul. Dibuka langsung muncul kan gitu. Nah, yang ketiga dalam poin 4.0 ini adalah kecepatan internet. Jadi kita dulu tidak membayangkan ya ada kuliah dari Australia ke Indonesia dengan pakai Zoom ya. Zoom, kan gitu. Nah, jadi itu perubahan dunia ya selain tadi yang hal-hal yang ada di seharian kita. Basic need itu ya. Ya, saya kira kita juga harus mengantisipasi.
menghadapi itu tantangan ya, tantangan betul. kehidupan. Jadi kalau kita sudah tidak memperhatikan itu ya kita akan terlewat lagi. Nah, makanya ya menurut data World Bank itu Indonesia itu dalam kaitan dengan sumber daya manusia masih tertinggal. Jangankan 4.0 kan gitu ya. 2.0 juga nggak tahu mungkin. Masih ya kan nggak merata lah ya. Jadi 3.0 aja masih belum nyampe gitu semuanya. ya. Belum Nah, bisa jadi semua. saya kira ada hal yang memang ini menjadi persoalan keseharian kita. Tapi ada hal yang menjadi challenge, menjadi tantangan kita ke depan dengan mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi saya kira Jawa Barat ini ya lagi-lagi ya dia harus mampu beradaptasi. Betul. Pemerintahnya harus bisa beradaptasi. Lembaga DPR-nya harus bisa beradaptasi. Betul. Stakeholder lainnya juga harus bisa beradaptasi. Kenapa? Kalau tidak, ya sudah nanti kita akan tertinggal. Betul. Ya. Karena semua mau tidak mau itu akan terbawa. Ya. Ketika misalnya teknologi yang menjadi tumpuan dan kemudian kita tidak mengikuti teknologi, ya sudah kita tertinggal. Langsung aja bablas lah ya. Nah, tinggal ya kita juga jangan lupa tetap pada akar budaya kita. Jawa Barat ya, yang silih asah, silih asu kan. Semua perbedaan pendapat adalah hal yang biasa, tetapi kemudian tidak harus saling berkonflik. Tidak harus saling bermusuhan. Betul. Kenapa? Karena perbedaan itu ya sesungguhnya itu adalah sebuah keniscayaan. Kan gitu. Saya dengan Kang Rey kan pasti ada perbedaan. Pasti. Tapi ada persamaan juga, kan gitu. Iya. Nah, maka yang kita cari itu jangan perbedaannya, persamaannya. Persamaan yang ada sehingga terjadi komunikasi yang baik. Nah, saya kira hal-hal itu yang menurut hemat saya menjadi penting ya bagi kita. Gitu. Dan kalau misalkan berbicara tentang DOB tadi ya. CDPOB kan. Nah, pertanyaannya adalah seefektif apa Pak ketika sudah ada 5 daerah pemekaran baru untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang di Jawa Barat? Itu kan jadi pertanyaan juga Pak. Gitu, saya kira sangat efektif. Sangat efektif dan memang sangat dibutuhkan. Kenapa? Pertama tadi ya dari aspek pelayanan pemerintahan. Misalnya Kang Rey nih, ya, bayangkan kalau rumahnya di Cidaun, ada nggak? Kebayang Pak. Iya benar. Tapi ingin mengurus sesuatu ke pemerintah pusat di Cianjur itu harus memakan waktu berapa jam? 4 jam. Iya nggak? Kan gitu. Kemudian yang kedua, ini akan mempercepat proses pembangunan juga. Minimal infrastruktur lah ya. Gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga akan meningkatkan ya akses pendidikan dan kesehatan. Dengan dibentuknya daerah baru ya, maka nanti kan otomatis nih akan dibangun vaskes baru fasilitas kesehatan, sekolah baru, jalan-jalan baru, fasilitas umum. Nah, tetapi kita juga jangan terlena kan gitu ya, jangan berbicara tentang sisi-sisi positif. Jangan enaknya dulu deh gitu. Tapi juga bicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada ketika ada CDPOB tadi. Misalnya terkait dengan sumber daya manusia. Iya, betul. Kan otomatis tuh ASN dari wilayah pemerintah pusat harus ke daerah baru kan gitu. Betul. Lalu kemudian anggaran. Tapi kalau kita lihat ya dari sejarah daerah otonomi baru di Jawa Barat misalnya Pangandaran sukses. Betul. Banjar sukses kan gitu ya. Lalu kemudian Bandung Barat juga berjalan dengan baik. Betul. Nah, saya kira kita juga yakin ya bahwa nanti pada saat dibentuk ya daerah otonomi baru Jawa Barat itu juga akan mengalami kesuksesan. Kenapa? Karena ini persoalan kebutuhan, bukan persoalan kepentingan. Bukan masalah keinginan ataupun kepentingan, tapi kebutuhan juga. Beda kalau misalnya daerah-daerah yang dibangun atas kepentingan, rebutan misalnya supaya pengen jadi kepala daerah, itu tidak akan lama. Iya betul. Tapi kalau memang itu dibutuhkan oleh masyarakatnya, maka saya kira ini akan optimis bahwa akan meningkatkan tadi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Jadi kita tunggulah ya Pak ya tentang DOB baru di wilayah Jawa Barat supaya dengan 49.900.000 ini bisa tercover semua lah ya. Betul. Dan ini juga menjadi salah satu gagasan Bapak tentang Indonesia Route ya. Betul, yang kata tadi Bapak harus ada rutenya nih. Betul ya. Ya, kita sebagai sebuah negara kan juga harus memiliki satu arah yang jelas kan gitu. Dan arah itu tentunya harus di-guide ya. Betul. Ya, harus ada yang menuntun betul. Gitu. Nah,
untuk menuju ke arah situ kan pasti ada fasenya. Betul. Nah, fase ini yang harus dilakukan. Oke. Saya membuat satu pemikiran yang saya tuangkan dalam buku nanti ini adalah pertama ya tadi ya, bahwa negara itu akan maju, pertama itu menyangkut tentang peradaban. Menyangkut tentang sejarah gitu ya. Jadi kan ada pemikir dari Swedia ya, dia katakan bahwa untuk menghancurkan bangsa itu cukup 3. 1 ya, kaburkan sejarahnya. Oke, Ya, betul. kan? Yang kedua, hilangkan bukti-bukti sejarah. Yang ketiga, putuskan mata rantai antara generasi sekarang dengan generasi sebelumnya. Nah, jadi ketika sejarahnya dia tidak paham ya, lupa, maka dia tidak punya ya, istilahnya guidance-nya itu lah ya. satu guidance, yang kedua kepercayaan diri sebagai sebuah bangsa. Jadi saya kira sejarah itu penting, peradaban itu penting. Jadi kan negara-negara di dunia ya, saya pernah beberapa ke negara ya, termasuk ke RRC. Iya, misalnya, betul. Ya. Jadi di sana itu persoalan sejarah itu clear, selesai. Oke, jadi tidak ada apa ya namanya, tidak ada argumen-argumen tentang sejarah gitu kan? Nah, berbeda di Indonesia. Betul. Di Indonesia kan ya, nanti misalnya nih sebentar lagi nih, tanggal 30 September kan. Betul. Nanti dulu sejarah seperti ini. Misalnya gerakan 30 SPKI, kan. betul. Lalu kemudian nanti pada saat DITII ya, Kartosuwiryo dimunculkan lagi. Nah, sehingga itu bisa menimbulkan pertentangan. Ya, saya kira itu adalah bagian dari sejarah ya. Kan gitu ya. Nah, persoalannya kita kan berbicara ke depan ya. Kan gitu ya. Betul. Jadi jangan sampai luka-luka sejarah yang ada di bangsa ini terus menimbulkan gitu ya, menimbulkan perpecahan. Nah, jadi saya lihat bahwa faktor peradaban, faktor sejarah itu penting. Lalu baru yang kedua itu berbicara tentang sumber daya manusia. SDM tadi ya. Betul. Jadi setelah kita clear dalam sejarah SDM ini, jadi itu syaratnya. SDM itu harus mau tidak mau harus kan gitu ya. Nomor 1 kan kita lihat nih. Jepang itu negaranya kecil. Betul. Ya. Tapi dia bisa mendunia dengan teknologinya. Betul. Ya, misalnya di Indonesia saja nih ya. Misalnya dari peralatan yang ada di sini ya. Coba mana yang buatan Indonesia, mana yang buatan Jepang kan gitu. Saya tahu nih. Mana yang buatan Jerman kan gitu. Betul. Itu saja. Iya. Tapi kalau kita memiliki SDM yang kuat, kita kurang apa dalam hal sumber daya alam. Betul. Ya. Punya karet, punya nikel, punya minyak bumi, benar nggak? Betul. Punya laut. Nah, tapi sayangnya, ya, karena sumber daya manusia kita belum mampu mengolah itu, maka ya akhirnya apa? Akhirnya ya tetap saja expertnya, ahli-ahlinya dari luar negeri. Nah, itu menurut saya ini adalah satu pengalaman. Maka ke depan ya, SDM itu harus penting. Jadi kita harus yakin bahwa majunya suatu bangsa itu karena SDM. Kan gitu ya. Betul. Di Jawa Barat juga sama. Jawa Barat ini banyak potensi gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya belum dikelola dengan maksimal kan gitu. Baru setelah itu ya, setelah peradaban, SDM baru melakukan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan. Gitu ya. Kenapa harus ada infrastruktur? Karena infrastruktur itu satu ya, untuk menyalurkan atau melakukan distribusi. Kan ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Kang Rey bertani misalnya ya. Tapi kemudian ketika infrastrukturnya hancur, ketika mau panen dijual sulit. Iya. Ya, kenapa? Karena infrastrukturnya susah. Ya kan gitu. Tidak bisa didistribusikan ya kan? Iya. Misalnya kalau sayuran karena jalannya jelek, sampai sana sudah. Iya, betul. Kan gitu ya. Betul. Lalu kemudian selain tadi ya, dalam hal mempercepat distribusi, kemudian juga sebagai sarana transportasi masyarakat juga ini untuk menarik investasi. Betul. Kan gitu ya. Itu yang paling penting. Pada saat saya berkunjung ke beberapa negara ya, dia katakan bahwa syarat untuk investasi itu infrastrukturnya harus ya. Jadi contohnya begini nih ya. Jepang ya mau investasi di Kerawang misalnya kan. Betul. Misalnya terkait dengan katakanlah ya pengolahan ikan. Betul. Kan gitu. Dia pasti ngambil ikannya dari daerah sekitar. Iya. Pesisir ya, pantai ya. Kenapa? Karena dianggap cepat. Iya, betul. Tapi kalau misalnya jalannya jelek, ya susah. Nanti ikannya bau dulu. Betul, busuk duluan. Iya, dan mereka pun tidak mau. Itu salah satu ilustrasi atau contoh saja. Analoginya sehingga tentunya 3 hal ini harus
bisa berjalan. Oke. Jadi peradaban, ya, sejarah, sumber daya manusia dan percepatan. Pembangunan infrastruktur untuk tadi ya menuju kepada masyarakat yang benar-benar kita kendaki sesuai dengan tujuan. Oke, mantap. Jadi obrolannya ini berat ya. Kita ngomongin tentang negaraan dan yang lain-lain dan nggak kerasa loh Pak, udah hampir sejam. Udah sejam ya? Iya. Tapi sebelum kita tutup Pak, ada games terakhir Pak. Jadi kita tadi ngobrol masalah tentang negara, terus juga masalah DOB, bahkan bagaimana sih pembentukan wilayah yang kedaulatan lah rakyat. Ini belum bicara tentang tempat sekarang saya di Komisi 3 ini. Iya, belum. Bicara tentang keuangan. Belum ya, ini masih jauh. Pendapatan dan yang lain-lain. Hari ini misalnya ya karena efek dari COVID-19 ini ya di Jawa Barat ini mengalami penurunan dalam hal pendapatan ya. Jadi sumber pendapatan provinsi ini kan yang terbesar dari pajak kendaraan. Betul. Nah, sekarang ini dengan situasi sekarang ya banyak masyarakat yang tidak membayar pajak kendaraan motor, sehingga tentunya berakibat pada peningkatan pendapatan di provinsi. Sehingga itu korelasinya dengan APBD Jawa Barat yang sekarang itu ya defisit sekitar 5 triliun. Sampai 5 triliun? 5 triliun ya. Wow. Jadi dari 41 triliun yang dianggarkan, ya realisasinya cuma 36,9 triliun. Dan itu juga menjadi salah satu maksudnya jadi sedikit kendala juga ya? Pasti ya. Karena tentunya pada saat menyusun APBD misalnya 41 triliun itu kan ada berbagai macam program dan kegiatan. Nah, sehingga ketika uangnya tidak ada ya otomatis bingung juga. Terjadi efisiensi pengurangan terhadap program-program yang ada di Jawa Barat. Oke. Saya kira inilah ya hal yang penting. Ya, belum lagi bicara tentang misalnya tadi ya DOB ini berkorelasi dengan pendapatan juga. Jadi salah satu pendapat itu kan ada PAD ya, ada pendapatan asli daerah dan ada pendapatan yang dihasilkan dari dana transfer dari pusat. Nah, dengan sedikitnya jumlah desa dan kabupaten kota maka otomatis pendapatan kita ya asli daerahnya pendapatan transfernya itu tidak sebesar wilayah-wilayah lain. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur. Oke, itu jadi catatan ya. Dari catatan lah ya. Dari Komisi 3 ya. Yang harus kita perjuangkan. Tapi mungkin itu jadi next episode mungkin Pak. Kita bakal masalah tentang anggaran di Komisi 3. Iya. Karena pasti banyak banget 4 SKS tuh. Iya. 4 SKS atau 6 SKS mungkin ya. Tapi seru sekali nih buat sobat Fauxhall semuanya. Dan tapi kita sebagai penutup juga nanti ada game siapa ya. Boleh nanti seperti biasa, nanti ada rapid question. Saya akan memberikan 2 kata. Bapak silakan pilih secepat mungkin apa yang di benak Bapak. Oke ya. Siap. Yang pertama, kopi atau teh? Teh. Mie tek-tek, mie ayam. Mie tek-tek. Jam tangan, sepatu? Sepatu. Masak atau dimasakin? Masak. Legislatif, eksekutif? Eksekutif. Eksekutif. Ini harus digarisbawahi pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir eksekutif ya. Karena kan banyak-banyak nih ya anggota-anggota yang lain. Legislatif. Bapak eksekutif langsung. Ya karena dengan eksekutif ya itu akan lebih maksimal ya. Oke. Tapi kita bahas nanti ya Pak. Ini yang terakhir tuh. Oke. Yang pertama kopi dan tadi teh ya. Teh. Gak suka kopi Pak? Jarang. Seminggu sekali juga nggak kayak minum teh. Tapi suka minum kan? Minum teh aja. Teh air putih. Tapi kopi maksudnya nggak pernah sama suka gitu sekali-kali gitu. Ya seminggu sekali juga nggak kadang ya. Kalau mau aja mungkin. Kalau misalkan pengen ngopi baru ngopi gitu kan. Terus mie tek-tek sama mie ayam? Mie tek-tek. Katanya favorit ya. Iya. Pinggir-pinggir jalan. Pinggir-pinggir jalan ya. Jadi itu mie tek-tek karena apa? Ada histori apa dengan mie tek-tek? Jadi dulu waktu saya kuliah ya. Itu kan kalau malam kan lapar gitu ya kan. Nah, nunggu mie tek-tek. Oke. Jadi lewat nih apa nih mie tek-tek. Ya, jadi kalau sekarang ditanya mie tek-tek yang enak yang mana? Pertama di Gatsu. Oke, ya mie tek-tek Gatsu. Kemudian di Jalan Turangga. Lalu kemudian di jalan Ibrahim Aji. Boleh deh. Kemudian di mana banyak. Ini kayaknya pakar mie tek-tek Jawa Barat. Di Jalan Pungkur ada. Sampai tahu tempat-tempat ya. Iya, saya kuliner. Kalau urusan begitu saya mie tek-tek hafal ya. Bakso juga apa. Betul ya. Tapi selain mie tek-tek juga Bapak suka koleksi anggrek. Ya, di rumah. Di rumah ya. Jadi kayak tadi Bapak bilang di rumah sebanyak ini ya tanaman. Itu sendiri juga.
ya kadang istri ya. Istri gitu kan. Tapi yang nyiram saya tiap pagi. Tiap pagi. Jadi manusia itu kan ibarat bunga. Jadi dia ketika disiram dia akan tumbuh kan, terus, gitu. oke. Tapi ketika tidak disiram dia layu. Oke. Sama hubungan manusia dengan manusia. Betul. Kan? Ketika kita terus berkomunikasi maka akan terjadi komunikasi. Makanya kalau setiap habis maghrib suka kumpul dengan keluarga, suka ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Itu jadi saling berkomunikasi karena sama-sama kerja mungkin ya. Betul. Jadi itu ya, bener, juara. Yang ketiga, jam tangan sepatu. Sepatu, kenapa sama sepatu? Ya saya ini kan gini, jadi saya kan baca ya biografi Muhammad Hatta. Jadi beliau itu ya, meskipun wakil presiden, betul, ya, untuk beli sepatu Beli aja mikir tidak bisa gitu. Oh gitu. Kan gitu ya. Oke. Dan ya saya kira itu menjadi pelajaran bagi kita gitu. Makanya dia bilang mau wapres saja beli sepatu kan gitu. Harus ini dulu ya. Menghitung-hitung dulu. Dan filosofisnya sepatu itu kan meskipun di bawah tapi tetap ini dia memiliki manfaat yang sangat besar. Oke, jadi sepatu atau jam tangan. Tapi katanya juga koleksi jam tangan ya? Jam tangan banyak. Koleksi jam tangan, tapi paling sering sepatu gitu. Oke. Katanya masak dimasakin. Saya masak. Katanya pindang tongkol. Ya. Sama nasi goreng. Ya. Itu ya. Capcay. Ya. Tapi suka ikan tongkol. Ikan tongkol suka. Pokoknya ikan itu saya suka banget. Oh, suka ikan-ikanan suka semua gitu. Tongkol, ikan bandeng gitu. Oh, tapi suka masak sendiri. Masak sendiri. Kalau misalkan di rumah sering masak banget atau kalau pingin aja? Kalau pengen makannya banyak, masak sendiri. Biar tidak terganggu porsinya. Karena kalau masak sendiri kan wah semangat kan. Semangat benar. Ini karya kita gitu. Makanya saya masak ini kok. Betul. Jadi dimasakin. Saya suka masak sendiri lah ya. Dan terakhir tadi eksekutif. Kenapa eksekutif? Sokalang jelaskan Pak. Iya tadi ya. Jadi kalau legislatif itu kan dia fungsinya terbatas pada betul, pengawasan gitu ya. Sehingga dia tidak terlalu bisa maksimal pada saat kemudian ingin berbicara hal yang lebih besar terkait dengan masyarakat. Betul. Nah, kalau eksekutif itu namanya juga to execute. Execute itu kan yang melaksanakan. Jadi kalau dia melaksanakan maka tentunya urusan-urusan ya pemasyarakatan, pemerintahan itu ya banyaknya dilakukan oleh eksekutif. Nah, jadi ya kita berharap benar ya bahwa eksekutif yang ada di Jawa Barat ya khususnya gubernur ya betul. Pak Ridwan Kamil yang sekarang memiliki banyak hal yang memberikan inovasi ya tentunya juga harus bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Oke. Dan saya lihat bahwa sekarang program-program Pak Ridwan Kamil ini kan program-program yang menyentuh masyarakat. Betul. Ya. Jadi misalnya ya program yang menyentuh masyarakat itu adanya dana yang diberikan kepada desa. Betul. Jadi ada 130 juta yang diberikan dari pemerintah provinsi kepada 5.315 desa. Kemudian ada program-program lain misalnya pesantren, one company kan gitu ya. Kemudian juga ada program misalnya tentang membagikan 75.000 ya, handphone kepada ketua-ketua RW. Jadi saya kira itu harapannya adalah ya, bahwa komunikasi antara pemimpin dengan masyarakatnya di bawah itu bisa langsung di execute ya. Execute. Nah, selain itu ya banyak hal yang harus dilakukan juga oleh Kang Emil ya. Betul. Sebagai gubernur menyangkut tentang tadi PR-nya ya. Iya. Tentang basic need tadi. Pendidikan, kesehatan. Kemudian tentang kesehatan, ya saya kira itu menjadi hal yang penting gitu ya. Termasuk juga pelayanan kepada masyarakat. Saya kira itu ya beberapa hal. Mantap sih. Tadi sudah rapid test, kita banyak tentang ketatanegaraan, DOB, terus dengan pribadi Bapak sebagai dosen dan penulis. Dan sebelum kita tutup Pak, boleh dong kasih pesan-pesan ataupun juga statement terakhir tentang apapun itu kepada masyarakat tentang DOBK, tentang bagaimana peningkatan SDMK untuk Sobat Vox Pop di rumah. Ya, saya kira ya hal yang paling mendasar bagi pertama individu dulu ya, bahwa ya ada semacam idiom yang mengatakan bahwa biarkan hidup itu mengalir. Tapi kewajiban ya setiap individu adalah menatanya menjadi lebih baik. Ya.
Jadi teruslah melakukan proses dengan penataan. Oke. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan pemerintahan ya, kita berharap bahwa ya Provinsi Jawa Barat ini adalah provinsi yang benar-benar termaju di antara provinsi-provinsi lain. Nah, untuk menuju ke arah situ tentunya tadi ya pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, kemudian juga penciptaan lapangan kerja itu menjadi penting kan gitu bagi masyarakat di Jawa Barat. Dan yang ketiga ya yang paling penting juga adalah jangan melupakan akar budaya kita. Ya, betul. Akar budaya juga. Jawa Barat ya, sejarah Jawa Barat itu kalau kita pelajarin ya, misalnya tentang kerajaan yang ada di Jawa Barat, misalnya kerajaan Purnawarman ya, itu kan rajanya kan Purnawarman yang ada di mana di Bogor kan. Ya, lalu misalnya kerajaan Pajajaran itu sangat menarik. Betul. Kemudian budaya kita yang sangat beraneka ragam ya, itu juga memang harus ditumbuhkan. Dan yang penting ya bagi kita adalah jangan lelah untuk berbuat baik. Oke, itu ya. Jangan pernah berbuat baik. Itu jadi jangan lelah ya. Baik. Jangan harus terus berbuat baik. Kalau lelah sedikit ya nggak apa-apa, istirahat, maju lagi. Dan itu biasa gitu. Ya standar lah ya, manusia lah ya. Biasa ada istilahnya itu ya, ada up and down, ada betul. Naik, ada turun, itu betul. Biasa gitu. Standar lah ya. Yang penting kita lakukan dengan satu kesadaran betul. Yang penuh. Gitu. Oke. Saya kira itu. Siap, terima kasih Bapak. Terima kasih Kang Ray ya. Ini ini menarik ini. Ini kuliah 4 SKS, 6 SKS mungkin kan saya. Pokoknya kita terima kasih banget sama-sama untuk Bapak setelah hadir di podcast di Fox Pop Podcast. Terus juga terima kasih untuk semua ilmunya dan terima kasih juga untuk kru yang bertugas. Humas DPRD Jawa Barat juaranya. Hebat. Hebat Pak, hebat semuanya. Terus juga buat sobat Fox Pop di rumah jangan lupa untuk tonton di YouTube channelnya DPRD Provinsi Jawa Barat Fox Pop Podcast. Langsung cari aja, jangan lupa komen, like, subscribe dan juga share. Dan jangan lupa juga untuk berlangganan di Spotify-nya Fox Pop Podcast-nya. Ya, follow langsung like juga. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya barengan Kakang Ray juga insya Allahnya. Dan pokoknya sehat-sehat terus, jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih, Sampurasun. Assalamualaikum.